Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Khotimah dan Dian Puspita Mayasari dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini kami akan praktek kucing, yaitu tugas modul 2.3. Pada pendidikan guru penggerak ini, kami didampingi oleh Bu Dwi Agustinka SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Juliana Septiani M SPD GR selaku pengajar praktik. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Dian Puspita Mayasari dari SDN 1 Pisang dan saya Fadilatul Khotimah dari SDN 1 Pisang. Pada percakapan 1 nanti, Dian Puspita Mayasari S. Kuci dan Fadilatul Khotimah S. Kuci. Pada percakapan 2, Dian Puspita Mayasari S. Kuci dan Fadilatul Khotimah S. Kuci. Sebelum kami mempraktekkan coaching, kami akan mendeskripsikan tentang apa sih itu praktek coaching. Coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana seorang pelatih atau coach membantu seorang coachee untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam praktik coaching ini, coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci sebagai seorang coach, yaitu menjadi pendengar yang aktif, memberdayakan potensi coachee, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan percakapan. Selain memberikan dukungan dan bimbingan dalam percakapan tersebut, coach juga bertanggung jawab dalam membantu kliennya untuk mengevaluasi dan merefleksikan kemajuan yang telah dicapai. Tema yang diambil di dalam praktik coaching ini adalah masalah pendidikan, yaitu keresahan yang dialami seorang guru ketika dihadapkan pada tuntutan untuk dapat melaksanakan ANBK dengan baik dan menghilangkan bullying yang ada di sekolah, yang mana coaching ini menggunakan alur tirta. Adapun alur tirta kepanjangannya adalah T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA tanggung jawab. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, selamat menyaksikan percakapan kucing kami. Assalamualaikum Bu Ila, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Maya, alhamdulillah kabar saya baik, sehat, dan penuh semangat. Tetapi kok saya lihat Bu Maya ketika menyapa saya kok wajahnya sudah agak murung ya. Mungkin ada masalah atau bagaimana? Iya Bu Ila, ini ada sesuatu yang menjadi ganjalan di pikiran saya. Dan ini sangat mengganggu sekali. Sebenarnya saya pengen dari kemarin itu curhat dengan Bu Ila, cuman saya lihat Bu Ila sibuk sekali. Tetapi hari ini saya lihat kok Bu Ila sudah agak longgar, jadi saya ingin meminta waktu Bu Ila kurang lebih 15 menit saja. Dan mungkin dengan saya bercerita dengan Bu Ila, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu, Bu. Iya Bu Maya, kebetulan hari ini jam ini saya agak longgar karena anak-anak sedang belajar PJOK. Monggo kalau Bu Maya kepingin curhat akan saya dengarkan. Nggih Bu Ila, gini, jadi tujuan saya itu sebenarnya adalah ingin anak-anak di sekolah kita itu merasa aman dan nyaman ketika mereka berada di kelas maupun di sekolah. Tetapi selama ini tuh saya masih melihat mereka saling mengolok-olok, kemudian membuli antar teman, dan beberapa kali saya masih dapati beberapa siswa yang sering diolok-olok Bu Ila. Saya melihat salah satu dari siswa itu menjadi lebih tertutup dan tidak berani berpartisipasi karena dia merasa minder mungkin. Seperti itu Bu Ila. Tujuannya yang sangat jelas dan bagus sekali. Bu Maya curhat ke saya akan mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang langkah
Selanjutnya yaitu mengidentifikasikan masalah. Nah, menurut Bu Maya, apa tantangan utama atau masalah yang saat ini dihadapi dalam menghilangkan atau meniadakan pembulian di sekolah kita ini? Lalu, Bu Maya mungkin bisa menyebutkan ke saya permasalahannya itu seperti apa saja. Begini Bu Ila, beberapa masalah utama yang saya temui itu adalah anak-anak mungkin melakukan bullying itu mereka merasa berkuasa atau mereka merasa lebih kuat daripada yang lain. Dan juga ini dilandasi juga rasa cemburu terhadap prestasi atau popularitas teman, sehingga mereka melakukan aksi bullying. Anak-anak yang dianggap berbeda itu juga merupakan faktor untuk mereka dibully. Contohnya berbeda karena penampilan, kemampuan, atau latar belakang. Seringkali anak-anak itu menjadi target bullying dari teman-temannya. Dan yang paling penting ini Bu Ila, kurangnya edukasi tentang cara mengelola emosi atau berempati terhadap orang lain mungkin lebih cenderung melakukan bullying. Karena saya lihat selama saya berada di sekolah kita sekarang ini belum pernah adanya sosialisasi atau pendidikan yang berfokus kepada bullying. Seperti itu Bu Ila. Oh begitu, jadi begini. Dari permasalahan yang sudah Bu Maya utarakan tadi, bisa diidentifikasikan bahwa di sekolah kita itu banyak sekali bullying. Nah, Bu Maya sudah berhasil mengidentifikasikan beberapa permasalahan bullying tersebut. Yang pertama tadi saya tangkap adanya rasa cemburu terhadap prestasi siswa ya. Jadi anak itu mungkin kalau ada anak yang berprestasi satunya iri ya. Seperti itu mungkin ya tadi Bu Maya. Selanjutnya anak yang dianggap berbeda ya, memang latar belakang dari siswa-siswi kita itu memang berbeda, jadi tidak bisa sama. Nah, dari sini latar belakangnya kan macam-macam itu ya Bu Maya. Ada yang dari latar belakang sosial, ekonominya, dan juga pendidikannya, dan mungkin juga di lingkungan keluarganya. Nah, dan juga tadi saya Bu Maya mengidentifikasikan ada rasa kecemburuan seperti penampilan. Nah, seperti itu ya. Jadi anak wajar. Anak SD itu biasanya suka meniru, suka jadi kepengen jadi role model. Nah, seringkali kita menemukan target bullying yang paling penting itu ke anak-anak. Nah, target kita itu bagaimana? Nanti misalkan dari permasalahan yang sudah Bu Maya utarakan itu tadi adanya kurang edukasi ya tentang cara mengelola emosi atau empati terhadap orang lain, sehingga muncullah terjadinya bullying. Nah, langkah selanjutnya rencananya Bu Maya kira-kira apa? Dan pertanyaan saya, kira-kira dengan sudahnya mengidentifikasikan masalah yang sudah Bu Maya utarakan tersebut, itu kira-kira sudah di skala berapa terhadap rencana yang akan Bu Maya tindak lanjuti nanti? Iya, begini Bu Ila. Kalau saya lihat dari permasalahan tadi, saya ada solusi yaitu adakan sesi pendidikan untuk siswa tentang bullying, dampaknya dan pentingnya empati, menciptakan suasana di kelas dan sekolah di mana siswa merasa aman untuk berbicara dan melaporkan bullying, memberikan dukungan kepada korban bullying seperti konseling atau bimbingan agar mereka itu merasa didengar dan dihargai.
menanggapi insiden setiap bullying dengan cepat dan adil, baik terhadap pelaku maupun korban. Karena selama ini saya melihat bullying ini dianggap sesuatu hal yang wajar. Jadi guru kurang memberikan perhatian khusus terhadap bullying ini. Kemudian juga saya memiliki keinginan mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam program pencegahan bullying dan memberikan informasi tentang cara mendukung anak-anak mereka. Nah, mungkin skalanya sekarang ini masih dalam skala 2 nih, karena belum terlaksana. Mungkin dengan nanti pelaksananya, mungkin skalanya akan menjadi skala 5 untuk menghapuskan bullying di sekolah kita. Seperti itu, Bu Ila. Wah, rencana yang sangat bagus sekali Bu Maya, apalagi Bu Maya menargetkan sampai skala 5. Ini sebuah rencana yang sangat luar biasa ya, karena dalam sebuah rencana kita bisa naik 1 tingkat aja itu sudah bagus. Nah, kapan rencananya Bu Maya mau memulai pelatihan tambahan dan bagaimana caranya Bu Maya merencanakan rencana yang sudah diprogramkan Bu Maya itu sesuai dengan targetnya? Saya akan mulai yang pertama kali saya akan mulai berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat untuk menciptakan suasana kelas dan sekolah di mana siswa itu merasa aman dan nyaman ketika mereka ada di sekolah. Dan tentunya kita juga harus memantau tindakan bullying. Jika sampai ada pelaporan tentang bullying, kita harus segera mengambil tindakan, memberikan dukungan kepada korban bullying seperti konseling atau bimbingan. Ini segera, insya Allah nanti minggu depan sudah saya laksanakan. Seperti itu Bu Ila. Terus kemudian ini untuk pembelajaran tentang bullying, nanti kita akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan edukasi tentang bullying kepada anak-anak. Ini nanti saya jadwalkan bulan depan. Yang pastinya ini kasus bullying harus segera ditangani. Ini karena bukan kasus yang bukan kasus yang kecil, tetapi jika bullying ini dibiarkan terus-menerus, ini akan berdampak sangat besar bagi pendidikan di sekolah kita. Seperti itu, Bu Ila. Wah, rencana yang sangat luar biasa sekali, Bu Maya. Nah, tadi saya mendengar Bu Maya ingin bekerja sama dengan dinas lain. Ini kira-kira dinas apa yang akan Bu Maya rekomendasikan untuk mengatasi bullying yang ada di sekolah kita? Nah, nanti juga saya ingin Bu Maya berkomitmen terhadap rencana aksi yang Bu Maya akan lakukan tersebut, sehingga saya bisa melihat progres dari setiap langkah yang akan Bu Maya lakukan. Seperti itu. Iya Bu Ila, rencana saya akan bekerja sama dengan mungkin akan dinas perlindungan anak. Nah, seperti itu. Dan kemudian progres saya akan melakukan pemantauan dan pelaporan dari setiap wali kelas dalam pelaksanaan program tersebut. Yang jelas, untuk melakukan program tersebut, saya harus merefleksikan hasil dari apa yang sudah saya rencanakan. Seperti itu, Bu Ila. Iya, Bu Maya, ide yang sangat bagus, rencana sudah bagus, tujuannya juga sudah bagus. Saya lihat wajahnya Bu Maya sekarang sudah agak bisa lega, senyumnya sudah lebar, seperti itu ya. Saya mengapresiasi sekali apa itu tujuan dari Bu Maya untuk menghilangkan bullying di sekolah kita ini. Begitu Bu Maya. Terima kasih sekali Bu Ida atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati saya dan saya bisa menemukan solusi
dari permasalahan yang saya hadapi. Setelah ini nanti monggo Bu Ila untuk kembali ke kelas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Ila. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Iya, sama-sama Bu Maya. Saya juga senang bisa membantu Bu Maya menemukan solusi terhadap permasalahan yang telah Bu Maya temukan. Semoga kita nanti bisa saling membantu dan mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Bu Maya. Seperti itu. Maaf Bu Maya, karena waktu anak-anak istirahat sudah selesai, saya akan masuk ke ruang kelas saya. Bu Ila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ila dan penuh semangat. Bagaimana kabarnya Bu Ila hari ini? Saya itu hari ini sepertinya kurang maksimal, Bu. Wajah saya agak sedikit mendung gitu. Kurang bersemangat gitu. Ada sesuatu yang saya pikirkan gitu loh Bu Maya. Mungkin Bu Maya ada sedikit waktu sehingga saya bisa sharing, bisa curhat terhadap permasalahan apa yang mengganggu pikiran saya saat ini. Tidak lama kok Bu, mungkin cuma sekitar 15 menit begitu. Apakah Bu Maya mempunyai waktu? Iya Bu Ila, silahkan. Saya hari ini sedang longgar, tidak ada kegiatan dan kebetulan saya juga tidak ada tugas lain. Saya lihat memang wajah panjenengan hari ini sedikit muram. Siapa tahu dengan panjenengan menceritakan kepada saya apa permasalahan jenengan mendapatkan solusi yang terbaik. Silahkan Bu Ila. Begini Bu Maya, tujuan saya sebenarnya curhat itu kan saya ingin memastikan bahwa anak-anak saya kelas 5 yang mau mengikuti ujian ANBK ini mereka dapat menjalankan ujian ANBK ini dengan baik, mereka dapat mengoperasikan komputer dengan lancar, mereka juga paham terhadap soal-soal yang terkait literasi dan numerasi dengan baik sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik atas asesmen yang mereka kerjakan secara adil. Seperti itu Bu Maya. Wah, tujuan yang Bu Ila sampaikan sudah sangat jelas. Sekarang coba Bu Ila kita mulai menggali dari langkah yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Menurut Bu Ila, apa tantangan utama atau masalah yang saat ini dihadapi dalam mempersiapkan ANBK untuk siswa kelas 5? Kemudian, apa permasalahan yang sedang Bu Ila hadapi? Begini Bu Maya, ada beberapa masalah utama yang saya temui terkait adanya ANBK yang akan kita laksanakan nanti pada bulan Oktober itu. Nah, ini kan saya kemarin sudah menjalankan atau berlatih simulasi selama 2 minggu ya. Nah, ini saya melihat ada kekurangsiapan dari siswa sendiri dalam mengoperasikan komputer. Selanjutnya, jaringan internet yang ada di sekolah kita sering tidak stabil. Nah, selain itu adanya kekhawatiran dari saya sendiri pribadi dan juga guru yang lain tentang materi yang diujikan. Karena materi yang diujikan dengan materi pembelajaran kan agak sedikit berbeda Bu Maya, di mana kalau materi ANBK itu anak cenderung diminta atau diharuskan paham dan mau membaca soal yang
literasi yang panjang-panjang seperti itu. Nah, selain itu dari saya pribadi Bu Maya, saya kurang memiliki waktu yang cukup untuk melatih anak-anak. Seperti itu Bu Maya. Oh begitu, jadi dari permasalahan yang sudah Bu Ila utarakan tadi, saya bisa mengambil atau mengidentifikasi beberapa masalah yang penting, yaitu yang pertama tentang keterampilan komputer siswa, kemudian masalah teknik jaringan, dan kekhawatiran guru tentang materi. Kemudian Bu Ila, langkah selanjutnya yaitu tentang rencana. Apa rencana Bu Ila untuk mengatasi masalah tersebut, serta dari skala 1 sampai 5, gimana pencapaian tujuan panjenengan? Begini Bu Maya, untuk keterampilan komputer saya berpikir mau mengadakan pelatihan tambahan kepada anak-anak minggu depan, dan saya meminta bantuan Pak Hufur selaku operator di sekolah dan juga Pak Pur selaku proktor untuk kegiatan ANBK nantinya. Nah, selanjutnya saya juga meminta bantuan kepada Pak Hufur yang pandai numerasi karena dia adalah guru matematika. Saya meminta bantuan beliau untuk membantu saya memahamkan anak-anak dalam mengerjakan soal numerasi. Nah, untuk selanjutnya untuk jaringan internet kemungkinan minggu depan saya akan pergi ke IndiHome untuk meminta bantuan atau untuk menaikkan MPBS-nya sehingga nanti kita dapat melaksanakan ANBK itu tanpa ada kendala atau hambatan yang teknis. Dan untuk saya pribadi mungkin saya mau meluangkan waktu atau menambahkan waktu menambah pembelajaran ANBK setelah pembelajaran KBM, dan saya juga akan memotivasi siswa, memotivasi anak-anak agar mereka bersemangat untuk mau membaca soal-soal yang terkait dengan literasi dan numerasi. Seperti itu Bu Maya. Nah, untuk skalanya kemungkinan saya menilai itu masih di skala 3 Bu Maya, karena ini baru 2 minggu kan ya saya melakukan simulasi. Seperti itu Bu Maya. Luar biasa Bu Ila, rencana yang sangat bagus. Panjenengan sudah mengutarakan bagaimana cara panjenengan mengatasi permasalahan yang panjenengan hadapi. Sekarang kita melangkah ke tahap selanjutnya Bu Ila. Kapan Bu Ila berencana untuk memulai pelatihan tambahan dan bagaimana cara Bu Ila memastikan semua rencana itu berjalan sesuai dengan target yang Bu Ila inginkan? Untuk kegiatannya, untuk tindakan aksinya, saya akan mulai pelatihan tambahan minggu depan Bu Maya. Ini akan saya jadwalkan sekitar 2 kali dalam seminggu. Jadi untuk hari Jumat dan hari Sabtu saya akan menambah anak-anak pembelajaran ANBK di pembelajaran P5 itu kan sama ekstra. Jadi ekstranya sementara saya nonaktifkan dulu. Terus selanjutnya saya juga akan menghubungi teknisi hari ini ya, dan berharap untuk minggu depan semuanya dapat sudah siap dibuat untuk latihan simulasi ANBK. Selanjutnya saya akan berdiskusi juga pada minggu ini dengan teman-teman untuk menjadwalkan jadwal penambahan pembelajaran. Mungkin saya akan meminta bantuan Pak Hufur melatih anak-anak karena kebetulan beliaunya adalah seorang guru matematika. Jadi akan sangat mudah bagi beliau untuk memberi trik-trik mudah mengerjakan soal numerasi. Seperti itu Bu Maya.
Luar biasa sekali, Bu Ila, aksinya. Terakhir kita masuk ke akuntabilitas, Bu Ila, atau komitmen untuk melangkah selanjutnya. Bagaimana cara Bu Ila memonitor progres dari setiap langkah ini agar tetap berada di jalur yang benar dan sesuai target yang panjenengan harapkan? Dalam kegiatan ini, saya akan meminta laporan dari teknisi setelah mereka selesai memperbaiki jaringan. Selanjutnya, untuk pelatihan komputer, saya akan meminta guru IT ya, yang tadi saya maksud adalah Pak Ofur dan Pak Pur memonitoring perkembangan siswa dan melaporkannya setiap selesai mereka berlatih simulasi ANBK. Dan untuk diskusi dengan teman-teman rekan sejawat yang lain, saya akan merefleksikan setiap minggunya Bu Maya. Saya akan meminta mereka memberi pendapat ke saya, memberi umpan balik kepada saya terhadap kegiatan saya setiap minggunya. Seperti itu Bu Maya. Sangat luar biasa yang Bu Ila sampaikan. Saya berharap Bu Ila bisa selalu memonitor setiap perkembangan yang sudah Bu Ila lakukan. Bagus sekali Bu Ila. Saya yakin dengan rencana dan tindakannya persiapan ANBK akan lebih baik. Kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu untuk mengecek progres yang panjenengan berikan. Sekarang apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan sebelum ini anak-anak sudah mulai masuk kelas dan panjenengan harus ke kelas? Sepertinya tidak ada Bu Maya. Dengan sharing, dengan curhat ini tadi, waktu yang 10 menit sangat berarti sekali buat saya. Saya merasa sangat lega sekali. Saya memiliki masalah, saya dapat menceritakan masalah saya kepada Bu Maya. Selanjutnya saya juga sama Bu Maya diminta untuk menyelesaikan sendiri solusinya. Bu Maya hanya memberi penguatan ke saya, sehingga disitulah saya menjadi mantap untuk melangkah menindaklanjuti rencana yang sudah saya rencanakan tersebut. Nah, Bu Maya, saya sangat berterima kasih sekali karena Bu Maya telah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih atas sarannya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Bu Maya. Ini waktunya sudah mau masuk, saya juga mohon izin mau masuk ke kelas karena ada jam. Terima kasih sekali lagi Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Ila. Semoga apa yang Bu Ila rencanakan dapat dilakukan nanti dan berjalan dengan lancar. Dan saya minta untuk pelaporannya ya Bu Ila. Ya, siap. Bisa kembali ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.